Bisa jadi Bahar sedang disiapkan untuk gantikan Rizik. Bahasanya Pak Dudung ini dipelintir seolah-olah Pak Dudung itu menyamakan Tuhan dengan manusia. Ini salahnya, ini sumbernya. Kenapa jadi Sara? Sara ya karena ini kan Bahar Smith dan Egy Sujana ini kan memprovokasi umat Islam. Ya kan, memberikan statement seolah-olah Pak Dudung itu salah dalam menyampaikan statementnya di podcastnya Deddy Corbuzier. Itu jadi masalah. Karena kenapa jadi masalah? Berpedoman kepada 8 wajib TNI, bagaimana kita harus bersikap ramah tamah terhadap rakyat, bersikap sopan santun terhadap rakyat, menjunjung tinggi kehormatan wanita, menjaga kehormatan diri di muka umum, menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya, tidak sekali-sekali merugikan rakyat, tidak sekali-sekali menakuti dan menyakiti hati rakyat, menjadi contoh dan memelopori segala usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Kami punya kewajiban sama halnya dalam hal peradilan umum, itu Polri kan juga bertindak sebagai penyidik. Jadi kami pun punya kewajiban untuk menindaklanjuti laporan tersebut dan sudah kita mulai sejak hari Senin kemarin. Proses-proses permintaan keterangan dari pelapor, kemudian juga konfirmasi ke beberapa pihak, termasuk nanti menghadirkan beberapa saksi ahli untuk memastikan kami memahami konten dari tuntutan maupun yang diucapkan oleh Jenderal Dudung. Tapi kami pasti akan menindaklanjuti. Bahar Smith semakin membawa dirinya ke jurang masalah, sekaligus membuat namanya kian meroket. Usai bebas dari penjara, Bahar kembali membuat ulah dalam skala yang jauh lebih keras. Ya, lumayan melewati batas. Karena ucapannya soal Dudung dia dilaporkan, tapi dia tidak memperlihatkan rasa gentar. Dia terkesan menantang dan tidak takut. Setelah kasusnya naik ke tahap penyidikan, Bahar dipanggil. Beberapa waktu lalu, Polda Jabar mendatangi Bahar dan menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP. Tapi publik kecewa karena sikap yang terkesan segan dan tidak tegas. Apalagi Jokowi pernah memberi peringatan agar penegak hukum jangan menggadaikan wibawa dengan sowan ke pelanggar hukum. Tidak lama setelah itu, seorang Jenderal TNI mendatangi kediaman Bahar bin Smith dan menjadi sebuah perdebatan panas tersendiri di media sosial. Kedua orang, Jenderal TNI dan Bahar ini juga terlibat debat sengit. Jenderal TNI itu adalah Brigjen TNI Ahmad Fauzi, Komandan Korem atau Danrem 061 Surya Kencana. Selaku Danrem di wilayah itu, Brigjen TNI Ahmad Fauzi mengingatkan Bahar untuk menjaga ucapannya. Adapun maksud dan tujuan Brigjen itu datang di kediamannya usai mendapatkan pesan. Debat itu kemudian menyinggung nama Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Bahar tegaskan, Dudung harusnya jangan mengusik masalah agama. Pengacara Bahar bin Smith Aziz Yanur juga melempar tudingan bahwa kedatangan Danrem ke pondok pesantren kliennya untuk memberikan ultimatum penjemputan paksa. Ia juga menyesalkan penjemputan itu karena memberikan teror kepada warga. Hal itu pun sudah dibantah. Sebelumnya, pondok pesantren Bahar dilempari 3 kepala anjing. Buntut dari itu, pondok pesantren juga dijaga ketat 24 jam dan dikabarkan orang luar tidak diperbolehkan masuk. Mungkin sebagian dari pemirsa bertanya-tanya ya, mengapa Bahar seberani itu menentang pemerintah dan aparat? Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, karena dukungan massa dari pendukungnya. Massa dikipasi dengan sentimen agama. Pendukungnya sudah pasti akan membela Bahar mati-matian, karena narasi wajib membela ulama. Massa dijadikan perisai diharapkan agar melindungi Bahar. Tapi kemungkinan ini kurang meyakinkan, karena pembelaan massa mendukung tidak menjamin keamanan. Rizik adalah contoh, di mana ribuan pendukung tak mampu membendung pemerintah untuk menangkap dan juga membubarkan ormasnya. Kemungkinan kedua adalah ada kekuatan besar yang membackup Bahar. Jika tidak ada elit top yang menyokong, maka tak mungkin Bahar mau begitu bodoh menjerumuskan dirinya ke jurang masalah. Dari sini, ada kemungkinan lain, yaitu Bahar berusaha mengambil alih posisi Rizik untuk memang dia sudah diplot untuk menggantikan Rizik. Rizik bisa dikatakan sudah tamat meskipun nanti keluar dari penjara. Rizik mungkin tak akan mengulangi kesalahan yang sama. Lagi pula dia sudah tua, tak ada gunanya lagi berlagak garang dan cari penyakit.
Maka dari itu, Bahar adalah satu-satunya dan salah satu yang cocok untuk menggantikannya. Darah muda yang masih gampang mendidih, emosi, dan masih suka bablas. Basis masa pendukungnya sama, tentulah tidak sulit bagi Bahar. Apalagi mereka ini ingin sering dijadikan sebagai alat politik sejumlah elit. Kalau dibiarkan tanpa pemimpin, rasanya tidak mungkin. Ini sesuatu yang terlalu menggiurkan untuk dibiarkan lenyap begitu saja. Tinggal pakai baju ulama, pendukungnya sudah bisa dipengaruhi bahkan diprovokasi untuk berbuat konyol. Apalagi tahun politik adalah saatnya panen raya. Makanya pemerintah dan aparat itu tidak perlu segan untuk melakukan penindakan. Kalau tidak, akan lahir barbar lain di wilayah mereka. Mereka mudah besar kepala jika diberi jelas sedikit saja. Bagi kelompok Bahar, ini adalah tantangan kepada negara. Bagi pemerintah, ini adalah ujian apakah mampu menjaga wibawanya atau tidak.